depan dan belakang. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selamat hari raya Happy Lunar, ya, Lunar Chinese Year, ya. Selamat hari raya Imlek buat kita semua. Saya lihat baju-baju merah sebagian besar saudaraku, puji Tuhan. Nah, saudaraku, ya, memang Imlek itu adalah tradisi, bukan agama, ya. Jadi ada yang bertanya, boleh nggak kita orang Kristen kita merayakan Imlek? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh nggak? Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Yang bilang boleh angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Boleh. Karena Imlek itu bukan agama, ya. Imlek itu adalah tradisi. Jadi kalau saudara searching, ya, Imlek itu adalah merayakan hari perubahan musim, ya. Dari musim dingin ke musim semi, ya, musim apa itu namanya, musim awal apa namanya, yang tadi musim dingin saudaraku nggak ada sesuatu yang bisa ditanam, ya, semua binatang ternak piaraan hanya bisa ada di dalam kandang. Tapi ketika berubah musim, berganti musim saudaraku, musim semi, ya, maka pada waktu itu saudaraku, ya, masyarakat yang ada di sana mereka merayakan satu ucapan syukur, ya, Imlek. Ya, satu ucapan syukur, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, hari Imlek itu biasanya identik dengan apa saudaraku? Siapa yang tahu? Ampau? Nah, Bapak Ibu maunya ampau aja, ya enggak? Ya iya dong, ya, namanya juga Imlek saudaraku. Apalagi yang pakai baju-baju merah, itu biasanya udah dapat ampau banyak nih saudaraku. Coba kita lihat nih baju-baju merah nih. Wow, ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, jadi saudaraku, memang itu tradisi, ya, tradisi yang zaman leluhur saudaraku, ya, yang dimana itu sebagai satu tanda ucapan syukur lah. Nah, pada waktu itu mereka kan belum kenal Tuhan saudaraku. Nah, oleh sebab itu ketika saya cek ke dalam firman Allah saudaraku, ternyata jauh-jauh hari itu Imlek itu sudah ada di dalam Alkitab. Walaupun tidak tersirat dengan apa namanya, ya, dengan spesifik, tapi sebenarnya sudah ada Bapak Ibu, ya enggak, ya. Karena kita lihat kalau Imlek itu saudaraku, ya, misalnya contoh, ya, keluarga kumpul, betul nggak Bapak Ibu? Ya enggak. Lalu kemudian Imlek itu juga biasanya kan apa namanya Bapak Ibu, ya, baju merah saudaraku. Nah, itu punya arti loh Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bersama-sama, ya. Nah, di dalam Mazmur 133. Di dalam Mazmur 133 saudaraku, ya, Alkitab berkata seperti ini kepada kita. Di dalam Mazmur 133, kalau saudara buka Alkitab kita, saudaraku, Mazmur 133, ya, ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sungguh, ya, sudah ditampilkan saudaraku, ya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Nah, ini Bapak Ibu, ya enggak? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan di terjemahan lain dikatakan unity together. Artinya apa itu unity together? Artinya ya kita bisa bersama-sama satu hati Bapak Ibu. Sungguh alangkah baik dan indahnya. Jadi kalau saudara-saudara kita bisa kumpul, kita bisa rukun, kita bisa together unity saudaraku. Alkitab bilang apa? Alangkah baik dan indahnya. Nah, ini tradisi Imlek Bapak Ibu. Makanya kalau kita kemarin, ya, kita lihat saudara-saudara mengunjungi atau kumpul dengan beberapa saudaranya, ya, bahkan mungkin, ya, anak-anak mendatangi orang tuanya saudaraku. Kalau saya, orang tua saya udah nggak ada Bapak Ibu, ya enggak. Tapi siapa yang dituakan, ya kita kumpul.
Nah di keluarga kami Bapak Ibu, ini terus kami lakukan keluarga besar, ya enggak. Jadi kami cari satu lokasi, lalu kita kumpul bersama-sama di sana. Nah kurang lebih kemarin kumpul ada kurang lebih 40-an saudaraku. Jadi Koko, Cici, ya keponakan-keponakan kumpul semua 40 lebih orang, ya enggak. Nah saya bilang sama saudara-saudara saya, bahkan ada beberapa yang belum di dalam Tuhan. Saya bilang inilah keluarga besar Kuang. Nah saya kan marga Kuang Bapak Ibu ya. Supaya kita kumpul dan ini kita bisa wariskan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari. Nah jadi saudaraku, sebenarnya tradisi Imlek itu sudah ada di dalam Alkitab. Dari mana kita tahu? Mazmur 133 ayat yang pertama. Kita kumpul keluarga. Apalagi kalau kita keluarga saudara di dalam Tuhan, itu jauh lebih erat daripada kita saudara hanya sekedar saudara kandung atau saudara sedara. Jauh lebih kuat itu saudara seiman. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, bahwa kita ini dikatakan di dalam firman Allah supaya kita ini harus belajar untuk yang apa namanya kebersamaan, kekompakan, kesatuan hati. Jangan sampai ada di antara kita itu terjadi yang namanya perpecahan, perselisihan, pertengkaran yang akhirnya menimbulkan apa namanya percecokan yang begitu rupa. Nah itu Tuhan gak mau Bapak Ibu. Makanya tradisi Imlek itu sesuatu yang positif. Positifnya di mana? Kita bisa kumpul, ya. Walaupun waktu malam Imlek yang tadinya udah punya rencana mau kumpul jadi buyar. Kenapa Bapak Ibu? Hujan gede. Waduh, siapa yang malam Imlek ya udah masak-masak Bapak Ibu? Waduh, ya gak, hujan gede luar biasa. Ditambah dengan petir lagi Bapak Ibu, ya gak. Saya sempat ngobrol sama 1-2 anak Tuhan. Wah ini Imlek batal ini, kenapa? Hujan gede Bapak Ibu, ya gak. Itu kayaknya langit kayaknya dibelah dua loh saudaraku. Air kayak ditumpahkan semuanya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, yang merayakan Imlek, oh mereka senang. Wah hujan gede ya, ini tanda berkat buat kita di tahun baru ini. Ya kita aminkan aja Bapak Ibu. Cuma ya itu karena hujan gede banyak jalanan jadi banjir Bapak Ibu, ya enggak. Gereja kita sampai bocor loh Bapak Ibu. 2 kali kita panggil tukang, ya enggak. Rembes tanah, ya enggak. Itu baru saya ngobrol sama Pak Yongki. Aduh ini hujan benar-benar, ya enggak ya. Kayaknya belum pernah hujan, sekali hujan ditambah dengan angin, ditambah dengan petir yang luar biasa Bapak Ibu. Saya dengar ya beberapa keluarga yang pengen kumpul buyar Bapak Ibu, ya enggak. Udah masak rendang, udah masak ikan cencuan saudaraku, ya enggak. Buyar semua, ya enggak. Hujan gede saudaraku, ya enggak. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita ambil makna dari Imlek itu dalam sudut pandang kita sebagai anak Tuhan. Jadi saudaraku bagus kita kumpul, ya enggak ya. Jadi saya kasih tahu sama kita, khusus kita di dalam Tuhan saudaraku, supaya hal yang positif ini kita jaga kebersamaan di antara kita. Jangan sampai nanti gereja kita, jemaat kita satu dengan lain ribut, satu dengan lain terjadi perpecahan. Ya mari sama-sama saya sebagai gembala Bapak Ibu, ya seperti yang firman Allah katakan, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau memang ada saudara kita ada kekurangan, ya sudahlah, mau diapain lagi, didoain aja Bapak Ibu, mau gimana lagi saudaraku, ya enggak ya. Nah oleh sebab itu spiritnya, apinya yang kita mau ambil yaitu yang namanya kebersamaan. Walaupun memang saya mengerti yang namanya kita kebersamaan itu nggak mudah, apalagi menyangkut harga diri, menyangkut namanya hati dan perasaan. Tetapi mari ya firman Allah berkata kepada kita supaya alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita mulai kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudaraku. Saudara bisa katakan amin? Coba kasih senyum Imlek dong buat kiri kanan. Nah apa itu senyum Imlek saudaraku, ya. Haleluya ya. Kita mesti harus benar-benar bangun kekeluargaan. Yang saya dengung-dengungkan yaitu kenapa kita disebut gereja Philadelphia Family. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Bilang kasih persaudaraan.
Sekali lagi, kasih persaudaraan. Ya, kasih persaudaraan itu tidak merasa dia lebih hebat. Oh, saya nggak bisa apa-apa. Kasih persaudaraan itu tidak ibarat kata, oh saya mau menonjolkan diri. Tidak. Ya, oh saya udah kaya sekarang. Oh tidak. Kasih persaudaraan itu humble, rendah hati. Amin saudaraku. Kalau memang ada saudara kita diberkati, ya puji Tuhan, rendah hati, ya enggak. Kita pun juga enggak perlu minder Bapak Ibu. Itulah kasih persaudaraan. Amin, ya. Nah, satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-12, ya. Di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-10. Nah, firman Allah bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Lalu kemudian apa saudaraku? Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini bukankah tradisi Imlek saudaraku? Ya enggak. Makanya kenapa kalau kita ketemu kongsi ya. Iya. Artinya apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu kongsi fatca itu artinya apa? Angkat tangan. Nanti Bu Nunu kasih ampau sama kita. Siapa yang tahu kongsi fatca itu artinya apa? Hah? Apa? Kalorin? Oke, iya, ya kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu, ya enggak ya. Jadi kongsi fakta itu artinya semoga kamu itu sejahtera, kamu itu makmur. Bukankah itu hal yang baik Bapak Ibu? Kalau saudara ngobrol-ngobrol, habis ngobrol, makasih ya, Tuhan berkati ya. Nah itu kongsi fakta. Tuhan memberkati itu artinya waktu kita ngomong sama dia, kita memberkati dia dengan kata-kata yang baik. Semoga kamu sejahtera ya, semoga kamu makmur di tahun baru ini. Jadi ketika orang memberikan salam kongsi facai, itu bukan arti selamat tahun baru Cina, bukan. Kalau selamat tahun baru Cina itu Xinian Kuanli kalau nggak salah, betul nggak? Ada Ibu Asyu nggak di sini? Hah? Apa? Acuy yang tahu nih, Acuy ini ya. Apa cuy? Lupa juga ini. Gak. Kuaile ya, itu yang bahasa Mandarin. Itu baru, makanya ada yang bilang selamat tahun baru Cina itu kongsi facai, bukan. Kongsi facai itu artinya semoga kamu penuh dengan sejahtera, kamu penuh dengan berkat, kamu makmur di tahun yang baru ini. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, ketika saudara memberikan salam kongsi facai, itu artinya kita memberikan hormat dan mengucapkan berkat sama orang tersebut. Sama kan saudaraku ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah ini yang namanya etika Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan jaga etika kita. Tahu mana yang lebih tua, tahu yang mana lebih senior, tahu yang mana lebih lebih yang perlu mendapatkan hormat dan kesopanan dari kita Bapak Ibu. Ya hari-hari ini mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak generasi muda yang etikanya udah mulai berkurang. Saudaraku ya, misalnya contoh kita lagi kumpul, dia main lewat aja. Wah saudaraku ya enggak. Walaupun orang bilang itu kan hal yang kecil gak apa-apa. Oh gak bisa Bapak Ibu, kita mesti ajarkan anak-anak kita yang namanya etika. Ya setidaknya ya badan dibungkukin sedikit ya enggak. Ya walaupun ya ibarat kata cuma hanya perilaku. Justru Alkitab bilang apa? Hendaklah engkau saling memberi hormat. Apalagi orang-orang tua kita Bapak Ibu. Harus kita kasih hormat. Makanya ini menjadi satu, bukan saya mau cari muka, enggak Bapak Ibu. Saya kasih contoh kalau saya ketemu orang yang lebih tua, yang saya anggap dia seperti ibu saya peluk. Ya enggak, saya peluk. Yang saya anggap dia udah seperti cici saya, kakak saya, abang saya, koko saya, ayah saya peluk. Ya enggak. Bukan apa? Memberikan hormat. Ya enggak. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, hendaklah engkau saling memberi hormat.
Apalagi kita orang timur Bapak Ibu. Ya enggak. Jadi mari buat adik-adik kita yang masih muda ya. Ibarat kata, kenapa Imlek ini saudaraku, mereka saling datang mengunjungi, kasih hormat satu dengan yang lain. Itu, jadi sebelum tradisi ini sudah dilakukan berapa ribu tahun yang lalu, Alkitab sudah kasih tahu sama kita. Hendaklah engkau saling memberi hormat. Lalu kemudian apa saudaraku? Ya, dan saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Saling mendahului artinya jangan tunggu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ya enggak? Gua kan yang paling tua. Yang muda dong, ya enggak, yang datang, yang muda dong. Ya kalau dalam susunan hierarki sih oke-oke aja. Tapi yang enggak ada salahnya kita saling memberi hormat. Ya kita yang muda ini, kita juga harus tahu diri Bapak Ibu. Ya enggak. Makanya kenapa Imlek itu, ya enggak ya. Anak-anak semua kumpul datang sama orang tua. Dulu saya masih ingat waktu papa mama saya masih ada, orang tua masih ada. Itu kakak-kakak saya, abang-abang semua datang kepada orang tua. Ya enggak. Memberi hormat. Ya. Nah tradisi ini saudara kita suku Jawa bagus. Kalau mereka lebaran Bapak Ibu, mereka satu-satu, mereka quick cium tangan, cium kaki, ya enggak. Itu bagus Bapak Ibu, ya enggak. Sebagai satu tanda hormat kepada orang yang dituakan. Jangan sampai hal seperti ini hilang dalam diri kita. Ya, makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang namanya etika. Ya enggak. Ada orang hidupnya kayak buat diri sendiri Bapak Ibu. Ketemu di jalan, ketemu siapa yang lebih tua, nggak pernah dia panggil, nggak pernah dia senyum atau angkat tangan. Kayak dia tinggal sendiri aja di hutan Bapak Ibu, ya enggak. Nah, jangan. Kita sebagai anak Tuhan, ingat. Ya, firman Allah bilang apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, bukan saling membenci. Berapa banyak hari-hari ini kita bukan saling mengasihi, tapi kita membenci Bapak Ibu. Ya enggak. Dikit-dikit kita sakit hati, dikit-dikit kita tersinggung, dikit-dikit pindah gereja Bapak Ibu, ya enggak ya, coba bilang kiri kanan, enggak ya, ya enggak. Saling mengasihi. Walaupun memang enggak mudah, enggak gampang, tapi ayo sama-sama kita belajar. Makanya tradisi Imlek ini bagus banget. Dan ternyata Alkitab udah kasih tahu, ya. Ya, makanya kenapa kalau pas lagi Imlek kita saling mengucapkan, memberi hormat, ya. Luar biasa. Amin saudaraku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah yang kedua saudaraku. Imlek itu biasanya identik dengan apa? Dengan apa saudaraku? Siapa yang tahu? Imlek itu biasanya identik dengan apa? Kalau dibilang warna, warna apa yang paling identik? Nah saya kasih clue-nya Bapak Ibu. Warna apa? Merah, betul adik Jesia. Kemarin waktu perlombaan mewarnai juara ya. Wih pinter ya. Kita beri tepuk tangan buat adik kita nih. Waktu lomba mewarnai di McDonald, juara loh adik kita ya enggak. Nah betul tadi Jesia sudah bilang anak kita warna merah. Kenapa Imlek itu selalu identik dengan warna merah Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Hah? Kenapa Ruth? Kegembiraan. Betul. Ada lagi saudaraku? Kenapa? Hoki. Ya, ada lagi. Merah itu kenapa? Baju merah ya enggak ya. Walaupun enggak harus saudaraku, tapi biasanya identik. Nah ini ada nih guru sekolah minggu nih tuh. Ya ada tulisan. Nah ini siapa yang bikin nih? Hah? Mana Diananya? Nah Om mau tanya ini artinya apa ini? Tulisan apa ini? Jangan main tulis-tulis aja saudaraku. Jangan cuma hanya cip-cap aja Bapak Ibu. Apa ini artinya nih? Ayo siapa yang tulis ini? Mana orangnya? Terus ada lagi ini. Apa artinya ini ya enggak? Jangan main tulis-tulis aja. Kemarin saya lihat di grup Philadelphia itu saudara Leo tanya itu Pak Kurnia lagi
flyernya itu tulisan di belakangnya apa? Saya garu-garu kepala saudaraku, apa itu? Mana itu? Siapa yang buat? Si Andre ya? Tanya si Andre Bapak Ibu ya. Andre yang bikin flyer itu. Apa arti tulisannya ya enggak? Yang flyer gereja kita buat ibadah pagi dan sore nanti ya enggak? Mana si Andre ya enggak? Ada yang tanya loh Dre, itu Pak Yusuf itu di belakang itu tulisannya apa artinya? Saya garu-garu kepala, aduh saya tahu gelap saya bilang ya enggak. Ini siapa yang bikin nih? Tulisan siapa yang bikin nih? Nah ini artinya apa ini Diana? Tahu gelap dah ini ya enggak? Nah yang ini artinya? Kita cek nanti, kita foto, kita tanya ya nanti ya. Saya tanya nanti sama cici saya, nanti dia sore datang ibadah sore. Saya tanya ini benar nggak artinya ini ya enggak? Jangan hanya cip cap ya enggak. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, warna merah. Merah tadi bilang hoki, merah tadi bilang, Rudi tadi bilang apa Rudi? Kegembiraan. Ya betul, makanya bangku kita merah Bapak Ibu ya enggak. Nah tapi tahukah saudara merah itu apa sih artinya menurut Alkitab? Kita buka Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Alkitab berkata seperti ini. Saya akan bacakan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara pernah lihat kain kermizi? Merah sekali. Saudara pernah lihat kain kesumba? Saya juga belum pernah lihat Bapak Ibu. Tapi sobat saudara searching di Google, itu kain merah pekat kayak darah. Jadi saudara yang saya kasihi, warna merah menurut Alkitab itu punya arti yang luar biasa. Walaupun tadi ada saudara kita bilang kegembiraan, warna merah itu keberuntungan, warna merah itu adalah hoki. Ya nggak salah Bapak Ibu. Kalau kita melihat warna merah, merah itu gambaran dari pengorbanan Tuhan Yesus. Karena dikatakan apa saudaraku? Sekalipun dosamu merah kayak darah, tapi Tuhan akan putihkan seperti salju. Berarti saudaraku dengan cara apa? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dia bayar lunas dosa-dosa umat manusia Bapak Ibu. Yang sebentar kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Jadi warna merah itu warna, kalau orang bilang bawa hoki. Oh iya dong hoki dong. Kenapa? Karena kita disucikan. Karena kita diselamatkan. Warna merah bawa keberuntungan. Oh iya dong. Kenapa? Karena tadinya saya hidup dalam kegelapan. Tadinya saudaraku saya tidak kenal Tuhan. Nanti kalau saya mati saya masuk neraka. Tapi ketika saya percaya Tuhan, dosa-dosa yang melambangkan merah dalam hidup saya, Tuhan akan ganti seperti salju, seputih salju. Apa namanya? Beruntung gak? Beruntung. Bawa apa? Bawa keberuntungan, bawa keselamatan, bawa kesejahteraan. Dahsyat gak Bapak Ibu? Makanya saudaraku, warna merah itu di mata Tuhan itu punya arti yang sangat-sangat spesial dan mahal harganya. Yuk kita lihat satu ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama saudaraku, ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah itu merah Bapak Ibu. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Bayangkan Bapak Ibu, warna merah. Merah lambang dari darah Kristus yang tertumpah dari atas kayu.
Ketika darah yang warna merah itu ketika tertumpah dari atas kayu salib, apa yang terjadi? Terjadi pertukaran, terjadi kita ditebus saudaraku. Yohanes 3:16 bilang apa? Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan pagi ini. Sebagian orang merah, oh lambang Imlek, ya, ampaunya merah, ya, pakai baju merah, segala aksesoris merah. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, bahwa warna merah, betul kalau orang bilang itu warna keberuntungan. Betul kalau warna merah itu adalah warna membawa kita kesejahteraan. Betul kalau warna merah itu adalah warna yang memberkati kita. Iya, kenapa saudaraku? Karena merah itu melambangkan pengorbanan dari Tuhan Yesus. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, emas, permata, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Darah Kristus yang membawa keberuntungan buat saudara. Makanya saya bilang begini Bapak Ibu, orang yang percaya Yesus, orang yang terima Yesus adalah orang yang paling kaya, paling beruntung di dalam dunia ini. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan amin? Kenapa? Karena dia baru saja dipindahkan dari lumpur-lumpur kebinasaan, dipindahkan oleh Tuhan kepada terang kehidupan yang sempurna. Jadi setiap kali kita lihat warna merah saudaraku, itu adalah warna hoki buat saudara. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, warna hoki buat kamu, bilang ya enggak? Iya. Karena Yesus sudah mencucurkan darahnya. Ada, saudara pernah lihat darah yang keluar dari tubuh seseorang warnanya biru? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, Ibu Nunu mau kasih 1 M buat saudara, ya nggak? Ada nggak? Ketika ada orang donor darah tuh, kemarin Timo donor darah Bapak Ibu, ya nggak? Itu yang keluar adalah warna kuning. Ada nggak? Atau hijau? Nggak ada Bapak Ibu. Merah. Merah. Dan merah buat kita sebagai anak Tuhan itu adalah tanda keberuntungan. Betul tadi kata Rudi saudaraku, tanda kegembiraan karena kita sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Kita ditebus dengan darah warna merah. Jadi merah itu bawa keberuntungan buat saudara. Amin. Warna merah itu bawa hoki buat kita saudaraku. Nah itu Bapak Ibu. Makanya kasih tahu sama saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Kamu tahu nggak warna merah itu artinya apa sih? Kata Pak Kurnia, kata Om Kurnia, warna merah itu warna hoki. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Dan ketika nanti saudara meninggal, saudara akan terima hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Imlek itu yang paling dominan apa saudaraku? Siapa yang tahu? Hah? Dodol? Kue Cina? Apalagi? Hah? Tadi siapa yang bilang ampau? Aduh, Ibu Gembala ini pikirannya ampau aja ya enggak? Aduh. Makanya waktu kami keluarga Kuang, keluarga besar kami kumpul 40 lebih orang saudaraku, keponakan, cucu semua. Nah, selesai kita kumpul, kita makan-makan. Wah, anak-anak udah mukanya udah mesem-mesem semua Bapak Ibu. Tinggal satu acara yang belum. Kumpul sudah, kasih hormat satu dengan lain sudah, makan bersama sudah, tinggal satu, ampau. Bahkan anak-anak kita udah kerja pagi-pagi, mana ampau? Loh,
Kamu ada kerja ya? Enggak, ampau. Aduh. Makanya Bapak Ibu, Imlek itu banyak orang tua yang agak sedikit pusing. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, saudara, kita lihat di dalam Alkitab. Ternyata tradisi ampau ini saling memberi, saudaraku. Itu Alkitab bilang apa? Nah, Lukas 6 ayat yang ke-38. Saya baca buat saudara. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Jadi saudaraku, pada zaman dulu kenapa orang kasih ampau saudara? Dan warnanya merah, ya enggak? Kenapa? Dan ini sudah hampir kepada semua orang tradisi, ya. Saudara kita, sepupu kita juga kalau lebaran mereka walaupun hijau Bapak Ibu. Tapi kan tradisi spiritnya kan dari sana Bapak Ibu. Ternyata jauh-jauh hari firman Allah bilang apa? Ya, beri maka kamu akan diberi. Nah, kenapa saudaraku? Karena pada waktu zaman dulu, kenapa di zaman kita di Tiongkok sana, leluhur kita Bapak Ibu di sana, itu pada waktu Imlek mereka kasih ampau. Kalau zaman dulu itu kasih ampaunya belum berupa uang, tapi hasil-hasil dari pertanian Bapak Ibu. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Sebagai satu simbol Bapak Ibu, ketika seseorang memberikan ampau, saya mau tanya, angpau itu artinya apa? Siapa yang tahu? Angpau. Hah? Apa Pak Teddy? Ang merah, pau itu apa? Amplop. Makanan. Kertas. Hah? Itu bahasa Mandarinnya hongpao. Tapi bahasa kita angpau. Ang itu merah, betul. Ang. Makanya saudara pakai baju merah itu saudara pakai baju merah. Nah, pau itu apa? Bungkus. Betul, Ricky. Bungkus. Pau itu bungkus. Jadi angpau itu bungkusan merah artinya. Nah, jadi saudaraku, zaman dulu, zaman itu, mereka kenapa kasih ampau? Baru beberapa saat kemudian bukan lagi berupa hasil-hasil pertanian, tapi berupa materi uang, saudaraku. Ya, zaman dulu kan uang-uang logam zaman dulu di sana. Nah, jadi saudaraku, karena mereka dengan satu kepercayaan, ketika mereka kasih ampau kepada seseorang, bahwa mereka akan diberkati. Itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kenapa saudaraku? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berarti saya ambil kesimpulan begini saudaraku. Budaya tradisi orang Chinese, waktu hari Imlek mereka kasih ampau karena mereka percaya waktu mereka kasih ampau justru bukan berkatnya berkurang, tapi berkat buat dia akan bertambah. Amin saudaraku. Makanya coba kita lihat, ada nggak kemarin saudara yang kasih ampau sambil nangis? Ini gue kasih ampau, duit gue tambah kurang. Ada nggak saudaraku? Ada nggak? Ada nggak Pan? Alan? Pak Andre? Ketawa kan? Sini. Waktu kita kumpul keluarga kuang Bapak Ibu, keponakan-keponakan, wah, lalu datang nih ya. Kyonghi dulu ya, Kyonghi kuku, Kyonghi ii, kasih ampau. Yang ngasihnya gimana? Sedih nggak? Nangis nggak? Enggak, ketawa. Ya, jangan lihat isinya ya. Kalau nggak lihat isinya mau lihat apanya Bapak Ibu ya kayak? Ya lihat isinya dong ya kayak. Senang. Orang yang memberi itu senang. Senang. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, beri maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Nah, tampilkan satu ayat lagi Billy. Ayat yang terakhir.
Korintus. Camkanlah ini. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ketujuh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan, mana ayat yang ke-7 dulu? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wih, saudara pernah lihat orang kasih ampau sambil dengan tetesan air mata? Aduh, kenapa gue mesti kasih ampau buat kamu? Ya nggak ada. Senang hati, sukacita. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, hendaklah kau memberi dengan sukacita. Ketika engkau memberikan ampau ini, maka Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Makanya ayo Bapak Ibu, itulah tradisi ampau. Kenapa Imlek itu selalu identik dengan ampau? Dan hari ini saya mau kasih ampau sama Ibu Kuat, Bapak Ibu. Kongsi Facai. Semoga penuh dengan berkat, penuh dengan makmur, penuh dengan kesejahteraan. Waduh, sampai dibawa mimpi Bapak Ibu. Saya kasih ampau juga buat emak yang dari Lampung. Kongsi saya mak ya. Iya Kak. Hah? Loh. Kalau untuk Ibu Mei, Ibu Rince ada sesi yang kedua. Saya kasih ampau juga buat Oma Lisa. Kongsi saya. Saya kasih ampau juga buat Ibu Aju. Kongsi ya. Kongsi Facai. Saya kasih ampau juga buat Bapak Akil. Kongsi Facai. Bapak Ibu, yang belum dapat nanti sesi yang kedua, jangan kecewa ya. Yang belum dapat bisa datang sama Ibu Gembala, ngantri ya. Satu lagi hampir terlewatkan, saya kasih ampau buat Ibu Kubitnil. Kongsi saya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itu tradisi yang baik yang kita harus lakukan. Makanya bukan hanya pada waktu Imlek aja kita kasih berkat. Amin Bapak Ibu. Kan firman Tuhan bilang, ya enggak? Orang yang menabur akan menuai. Beri maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang dipadat, yang digoncang, yang luber keluar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah yang namanya hukum tabur tuai. Ayo Bapak Ibu. Ya enggak. Kalau memang kita jangan saudara begini, tunggu saya kaya dulu lah baru saya memberi. Percayalah, saudara enggak akan pernah kaya. Tapi ketika saudara belajar untuk memberi dari apa yang ada padamu, ya Tuhan enggak lihat jumlah nominalnya, enggak. Tapi Tuhan lihat spiritnya, hati, kebaikan hatimu. Karena ada satu firman bilang begini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius pasal yang ke-5. Karena dia akan memperoleh kemurahan. Amin saudaraku. Boleh gak saya bilang, kunci kita diberkati ketika engkau memberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang tadi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita tengking, mohon maaf ya, kita tengking namanya roh kikir, roh
pelit, kita tengking keluar. Amin saudaraku? Ya enggak. Tuhan gak pernah lihat kamu harus kasih banyak, baru itu pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Enggak. Ibu janda hanya kasih 2 peser. Apa artinya 2 peser? Itu mata uang yang paling kecil. Tapi Tuhan bilang apa? Ibu janda ini memberi lebih daripada mereka-mereka yang memberi. Kenapa? Karena ibu janda yang memberi dari kekurangannya. Artinya dia memang bukan orang kaya. Dia orang sederhana, tapi karena orang sederhana, dia tahu memberi. Apakah nanti hidupnya besok lusa, apakah dia nggak makan? Saya nggak percaya. Tuhan pasti pelihara dia. Karena ada satu firman bilang begini, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apatah lagi kita anak-anak Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saudara mau dipakai, diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Mari. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bicara murah hati, bicara Yesus. Dia mati untuk saudara. Dia memberikan bukan lagi emas, perak, permata, tapi darahnya, nyawanya dia berikan buat kita. Supaya kita yang harusnya binasa, kita diselamatkan. Dan kita dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Itulah arti pemberian, itulah ampau Bapak Ibu. Itulah ampau. Amin saudaraku. Siapa yang mau diberkati angkat tangan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan mempersiapkan diri. Amin, amin, amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik buat kami. Engkau amat baik buat kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Engkau sudah memberikan dirimu untuk kami Tuhan. Yang seharusnya kami binasa. Dosa merah seperti kain karmizi, Tuhan pulihkan menjadi seperti seputih salju. Dosa merah seperti kain kesumba, Engkau putihkan menjadi bulu domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu menyembah Tuhan 1-2 menit. Haleluya. Haleluya. Riki nyanyikan satu lagu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Kita belajar pujian ini Bapak Ibu. Pujian yang sudah lama tidak dinyanyikan. Yang menciptakan lagu ini adalah, saya ingat, Robert dan Lea, suami istri. Hamba Tuhan yang menciptakan lagu ini. Ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa
ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Amin. dengan senap hati, Dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, inilah bukti cinta kasih Tuhan, yang sebentar kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. dari segala Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. lebih dalam lagi Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, amin. dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapak-bapak yang melayani perjamuan, kita berlutut sebentar sambil kita merendahkan diri kita bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Engkau sudah pilih aku, Engkau sudah pindahkan aku dari lumpur kegelapan, lumpur kebinasaan. Engkau pindahkan kami Tuhan kepada terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Makasih Tuhan, pemberian-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberian yang termahal ini, pemberian yang terindah ini, sehingga barang siapa percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau sebentar kami hamba-hamba-Mu akan melayani umat-Mu pagi ini, sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalasnya? Dengan apa kami dapat membalas semua pemberian dan pengorbanan-Mu? Seandainya kami punya harta seisi dunia ini sekalipun, masih belum cukup membalas segala kebaikan, pemberian dan pengorbanan-Mu ya Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini di minggu pertama di bulan Februari ini, ketika kami makan minum perjamuan, oh Roh Kudus, sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, jikalau ada di antara umat-Mu pagi ini yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan berkat-berkat baru dari Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa hamba. Sedengkanlah telinga-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk umat-Mu pagi ini, supaya tidak ada lagi yang kekurangan hidupnya, dicukupi, diberkati. Tidak ada lagi yang sakit, semuanya disembuhkan pagi hari ini. Semuanya Tuhan beri lancar,
sejahtera, makmur buat kami ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Urapi ketiga hamba-Mu yang akan melayani perjamuan. Berkati dengan berkat yang spesial pada pagi ini Tuhan. Dan kami segenap umat-Mu, kami siap melaksanakan perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu, terima perjamuan kudus dari Tuhan. Yang sudah terima, dipersilakan duduk bagi yang mau duduk. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Terimalah perjamuan Tuhan pagi ini. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku Amin. menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas jamuan dari Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Kan tubuh Kristus, Segenap anggur melambangkan hatiku darahnya. menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Bersyukur padamu. Namu selamanya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Sambil saudara merenungkan pujian ini, Segala kebaikan-Mu. kanku. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hatiku Amin, amin, amin. menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Bapak Ibu sudah terima perjamuan, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat hosti yang tidak beragi dengan tangan kanan kita di atas. Dan saya berikan kesempatan bagi saudara kurang lebih 1 menit untuk saudara berdoa apa yang menjadi permintaan permohonanmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Dengar doa kami ya Tuhan. Di minggu pertama di bulan yang kedua di tahun ini, Yesus, terjadi mujizat terobosan buat umat-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Baik saudara, sebelum kita makan minum, dengarkan firman-Nya. Kita taruh hosti dengan tangan kanan kita di atas. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sekarang kita angkat cawan ini Bapak Ibu. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup saudara mulai hari ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna Riki, kau beri yang kupinta. Kasih yang sempurna telah. Angkat kedua tanganmu, terima darimu. mulai hari ini saudara, Bukan karena berkat Tuhan yang baru datang kepadamu. Hanya Oleh kasih karunia-Mu, amin. Kau pulihkan aku, Layakanku untuk dapat memanggilmu. sama-sama. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Di dalam nama Yesus, Bapa, mulai hari ini Bapa yang terbukalah berkat-berkat baru kepadamu. akan Terima. kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Bagiku, Sekali lagi, sebab kau Bapa, naikkan satu nada. Bapa yang dekat. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Angkat tanganmu saudara. Aku mencari, ku mendapatkan. Rabbana. Pintumu dan kau bukakan.
Tuhan kepadamu. mencari-Ku mendapatkan. Rap itu. Ku ketuk pintu-Mu, Amin. Kau bukakan. Pegang tangan Tuhan, Ibu Meni. Engkau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Takkan Aku akan menggendongmu sepanjang masa. aku hanya sendirian. Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Sekali lagi Kau beri. Yang ku minta Haleluya. saat ku mencari-Ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Mari saya minta Ibu Gembala maju ke depan berdoa. bukakan. Oh, saya rasakan urapannya, saudara. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Takkan Kau biarkan Di dalam nama Yesus. aku melangkahnya sendirian. Amin. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa Aku melepaskan urapan ini kepadamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Kau beri. Yang Kau minta Saudara mau diberkati oleh Tuhan. Mari pegang tangan saya ini. Terima urapan berkat dari Tuhan. Wow, tanganmu panas. ketuk pintu, Yesus, haleluya, haleluya. Kau bukakan. Terima urapannya. Sebab Kau Bapa, Terima urapannya. Bapa yang kekal. Mari Romi pegang tangan Bapa. Takkan Kau Terima urapan berkatnya. Haleluya. aku melangkah Amin, 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 amin. sendirian. Makasih Tuhan. Kau selalu ada bagiku, Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Amin. buat pagi hari ini. Amin, amin, Kebenaran firman-Mu membuka mata hati kami Tuhan. Untuk kami lebih jauh lagi menghidupi kebenaran itu di dalam hidup Amin, kami yang amin. sesungguhnya. Tuhan, lewat acara ibadah pagi ini Tuhan, Amin. biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami mau berubah sedikit demi sedikit ke arah Amin. yang lebih baik lagi Tuhan. Sehingga betul-betul amanat-Mu terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga telah Tuhan mengadakan perjamuan yang asa bersama dengan Engkau. Yes. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan beban berat. Haleluya. Beban itu sudah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan kami percaya kesembuhan terjadi. Amin. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan demi pergumulan, kami percaya Engkau sudah membela kami. Dan Amin. pasti terjadi mujizat di dalam seluruh kehidupan kami adanya Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, dipersilakan duduk.